warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ragunan, salam lestari. Nah, apa kabar nih sahabat Ragunan sekalian? Semoga di tengah menjalankan ibadah puasa dan juga di tengah pandemi ini, sahabat Ragunan tetap berada dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini seperti yang sudah ditunggu-tunggu, sudah pada tahu kalau hari ini kita akan menyaksikan kegiatan harimau Sumatera bernama Hana dan Tino. Nah, saat ini bisa kita lihat di sebelah dalam, para perawat sedang mempersiapkan sesuatu untuk harimaunya nih. Kalau harimaunya sendiri mereka masih ada di dalam. Jadi sabar dulu ya. Nanti sebentar lagi setelah semuanya siap mereka akan dikeluarkan. Nah, seperti yang sahabat Ragunan semua ketahui, saat ini Taman Marga Satwa Ragunan ini masih ditutup untuk umum karena PSBB ya, karena aturan PSBB akibat pandemi COVID-19. Kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kita bisa kembali normal. Sehingga nanti sahabat Ragunan bisa kembali beraktivitas lagi dan berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Udah pada kangen gak sih ngelihat satwa-satwa yang ada di sini? Terus jalan-jalan, piknik. Sabar aja, semoga setelah semuanya berakhir bisa segera ke sini. Nah, kita lihat di sebelah sana sudah ada Hana dan Tino. Oke, nah untuk bertanya-tanya nanti lebih lanjut mengenai Hana dan Tino, nanti kita akan didampingi oleh perawat satwanya. Nah, perlu diketahui dulu, harimau ini adalah kucing terbesar di muka bumi. Jadi, harimau Sumatera adalah salah satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup. Nah, harimau Sumatera sendiri merupakan satwa endemik atau satwa asli dari Indonesia yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Saat ini, populasi harimau Sumatera tergolong atau termasuk ke dalam list critically endangered atau terancam punah, sudah kritis. Jadi dia tinggal selangkah lagi untuk statusnya dinyatakan punah. Wah, memprihatinkan sekali ya sahabat Ragunan ya. Nah, menurut data terakhir, jumlah populasi harimau Sumatera di alam liar itu hanya tinggal 400 sampai 600 ekor saja. Jadi bayangkan, Pulau Sumatera yang sebesar itu, jumlah harimaunya hanya tinggal 400 sampai 600 ekor. Sedih banget ya. Satwa yang sekeren harimau ini jumlahnya tinggal sedikit, padahal mereka memiliki peranan yang penting di dalam ekosistem. Oke, kita lihat saat ini kayaknya Hana dan Tino ini masih explore tempatnya ya. Mungkin dia mencium ada bau-bau. Oke, kita lihat. Tuh. Nah, untuk mengenal lebih dekat Hana dan Tino, kita akan didampingi oleh perawat satwa harimau. Oke, kita lihat dulu ya nih. Nah, di sini sudah ada perawat harimau, yaitu ada Kak Hafiz. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Saya perawat harimau Sumatera di Taman Marga Satwa Ragunan. Kemudian ada Pak Ato di sebelah belakangnya Kak Hafiz. Ya, halo, nama saya Ato Sunato, perawat harimau 4 di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan ada Kak Gyoda. Oke, tunggu kita lihat dulu di sana. Wah, ternyata ini Hana atau Tino nih, Kak? Ini adalah Tino. Oke, yang naik itu ada si Tino. Dia lagi naik, berusaha untuk mengambil makanannya ya? Iya. Wah, siapa yang bisa memanjat seperti itu? Jago ya, nggak cuma monyet aja bisa manjat ya? Iya, karena emang harimau Sumatera termasuk salah satu binatang yang pandai memanjat, melompat, dan berenang. Oh gitu, jadi selain menerkam mangsanya, Iya. mereka juga jago memanjat, meloncat, Dan terus berenang. Berenang, wow, bisa berenang juga ternyata harimau ini. Hana dan Tino ini bisa diceritakan nggak sih Kak? Dengar-dengar katanya Hana dan Tino ini mereka ini ya, ibu dan anak.
Ya, betul. Tino ini adalah anak dari pasangan Hari dan Hana yang lahir pada 23 Mei 2012, sedangkan Hana yang lahir pada 20 Mei 2009. Oke, wah berarti sama-sama lahir di bulan Mei. Berarti sebentar lagi akan ulang tahun ini ya? Iya, betul sekali. Mereka di bulan ini, ya, Hana berumur 11 tahun dan Tino berumur 8 tahun. Oke, jadi Tino itu yang ada di atas tuh sahabat Ragunan. Yang di bawah ibunya, Hana Iya. namanya. Mereka bulan ini mau ulang tahun. Oke, masih kita lihat si Tino sepertinya masih penasaran dengan daging yang tergantung di atas pohon. Sedangkan Hana, dia sepertinya masih asik mengeksplor areanya. Karena tadi mungkin ada perawat yang masuk ya, terus ya. jadi dia mencium bau-bau asing. Perawat. Oh gitu. Tajam ya Kak penciuman harimau ini? Iya, emang harimau itu dia lebih utamakan di penciumannya untuk mencari makanannya. Oh gitu. Iya, loncat. Nah kalau sehari-hari kegiatannya harimau Sumatera ini kayak gimana sih Kak di Ragunan? Sehari-hari sama kita keluarkan ke tempat peragaan atau enclosure. Mungkin dia bakal larian dan bercanda-canda, dan dia bakal beraktivitas seperti memanjat, melompat dan berenang. Oke, jadi bisa berenang. Oh, di bawah situ ada kolam, jadi Ada mereka kolam, bisa ya. berenang. Nah, kita lihat itu si Tino, masih Tino ya yang lebih aktif Iya, ya. emang di antara Hana dan Tino ini ya si Tino yang lebih aktif. Apa karena lebih muda? Lebih muda, ya. Oke. Dan masih senang bermain. Oke, jadi masih suka bermain. Iya. Wah, ditarik-tarik itu sahabat Ragunan. Itu tadi dikasih daging ya Kak di bolanya ya? Iya, kita kasih daging sapi. Kita taruh di spot-spot yang emang susah untuk dimakannya, jadi biar memacu supaya hawa memburunya itu terasa. Oh gitu. Nah kalau makanannya harimau sendiri, kalau di sini tuh makanannya apa aja sih dikasihnya? Itu tadi kan daging sapi ya. Ya. Selain daging sapi ada lagi nggak Kak? Kita kasih daging ayam, B2 dan kambing. Itu kita beri setiap hari dan bervariasi agar menjaga nafsu makan mereka dan mereka tidak cepat bosan. Oh gitu. Jadi variasinya ada daging ayam, daging sapi, daging kambing, ada daging celeng juga ya. Iya, betul. Dikasihnya gantian sebagai variasi supaya mereka tidak bosan. Kalau pemberiannya sekali makan berapa banyak sih harimaunya makan? 4-6 kilo, dan itu pun setiap harimau pun kita beri beda ukurannya karena tergantung dari usia dan jenis kelaminnya. Oh, berarti tergantung usia dan jenis kelamin. Iya. Diberikan 4-6 kg daging setiap harinya. Itu setiap hari makannya? Iya. Kita kasih 6 hari dalam seminggu. Satu harinya kita puasakan untuk menjaga berat badan dia agar tidak obesitas. Oh, jadi pemberiannya setiap hari selama 6 hari, kemudian ada 1 hari untuk puasa ya, supaya tidak obesitas. Kalau kira-kira emang beratnya Hana dan Tino ini kira-kira berapa Kak? Hana itu berat 105 kg dan Tino itu 91 kg. Oke, jadi Hana 105 dan Tino 91. Jadi itu berat segitu itu standar. Normal ya? Normal. Oh, gitu. Kalau jantan itu 120 sampai 140, kalau betina 91 kg normalnya. Oh, normal gitu. Iya. Berarti kalau ada yang komentar nih, kok harimau Sumatera di Ragunan kurus-kurus gitu sih Kak? Itu tidak benar ya? Itu tidak benar karena emang harimau itu subspesies harimau yang terkecil di antara yang lainnya. Oh, jadi harimau Sumatera ini merupakan subspesies yang paling kecil badannya? Paling kecil di antara yang lainnya. Oh gitu, Ya. jadi kalau dianggapnya mereka kurus ini tidak tepat ya? Mereka tuh kayak seperti ibaratin petinju. Dia besar di depan, kecil di belakang. Oh gitu, kayak petinju. Kayak petinju. Diibaratinnya seperti itu. Dan juga pemberian pakan di Ragunan ini kan sudah ada standar dan dijamin kualitasnya ya? Iya. Jadi sudah
pasti mereka tidak mungkin kelaparan. Oke, tuh jadi sahabat Ragunan jangan kalau lihat ini emang karena harimau Sumatera itu spesies yang badannya paling kecil. Jadi mereka bukannya kurus. Seperti Hana pun kita lihat juga dia sebenarnya itu sudah mulai hampir obesitas. Iya ya, udah 105 kilo ya, Iya. udah untuk betina udah hampir Iya. obesitas ya kalau si Iya. Hana ini. Karena sangat berpengaruh juga pada kesehatannya. Itu sangat berpengaruh sekali. Oke, jadi kalau obesitas juga tidak baik untuk satwanya karena di alam liar kan juga mereka berat badannya ideal dan Iya. makannya malah justru tidak teratur Iya, ya. tidak Makanya teratur. belum tentu dapat mangsa seperti itu. Nah, itu yang duduk-duduk siapa sih yang di sebelah sana? Yang santuy di sana itu Hana atau Tino tuh? Oh, itu Tino. Oh, itu Tino. Gantian ini Hana yang lebih aktif ya. Iya. Mungkin karena emang cuaca juga, jadi cuaca panas, jadi dia lebih suka berenang. Oh gitu, jadi cuaca panas juga mempengaruhi ya. Jadi emang cuaca juga mempengaruhi Iya. kegiatan mereka. Iya. Jadi kalau berenang sukanya kalau pas panas-panas itu mereka Iya, berenang nih. Pasti dia bakal mendinginkan badannya karena harimau itu suhu badannya itu cukup tinggi. Oke, Jadi berdarah panas. kalau ada cuaca yang panas sedikit, mereka pasti berendam dan menyulurkan lidahnya. Kayak kepanasan, Kayak kepanasan. gitu ya. Oke, untuk sahabat Ragunan, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Hana, Tino ataupun harimau Sumatera di sini di Taman Marga Satwa Ragunan, silahkan ketik pertanyaannya. Nanti kan kita tanyakan langsung ke perawatnya. Nah, kan ini di tengah pandemi COVID-19 ini, keadaan pakannya untuk satwa-satwa di sini itu gimana? Apalagi untuk Hana dan Tino yang makannya daging gitu kan, sehari bisa 4 sampai 6 kilo. Nah, gimana tuh Kak? Apakah terjamin atau gimana? Alhamdulillah di Ragunan ini masalah pakan kita terjamin karena kita di bawah Pemprov DKI. Jadi buat pakan kita aman dan sangat mencukupi karena kita ditanggung oleh anggaran. Oke, jadi sahabat Ragunan tidak perlu khawatir ya, satwa-satwa di Ragunan akan kekurangan pakan karena ketersediaan pakan untuk satwa-satwa di Ragunan ini disupport langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui APBD. Jadi karena Taman Marga Satwa Ragunan ini di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, jadi mereka atau pakannya ini sudah pasti aman dan tercukupi. Nah, si Hana masih explore, sedangkan karena Tinonya tadi kan perawat juga masuk, jadi dia masih mencium bau perawat. Oke, yang saat ini ditampilkan ini ada 2 ekor harimau Sumatera. Ada yang nanya nih, cuma 2 aja nih Kak harimau Sumateranya? Enggak ya Kak ya? Enggak, yang kita rawat ada 7 ekor, tapi jumlah semuanya harimau Sumatera yang ada di Ragunan ini 27 ekor. Oh gitu, Iya. jadi totalnya untuk harimau Sumatera di Ragunan ini ada 27 ekor sahabat Ragunan. Iya. Nah, kalau misalnya pas harimaunya berendam atau berenang gitu bisa berapa lama sih Kak dia stay di dalam air gitu? Lama sebenarnya tergantung cuacanya sih. Lumayan cukup lama dia. Oke, jadi bisa 10 menit lebih gitu ya, Bisa. setengah jam gitu bisa. Gimana kondisi cuaca tuh? Semakin panas semakin lama Ya. berendamnya. Nah, masih mengenai kondisi mereka di tengah pandemi COVID-19 nih Kak. Kondisi Hana dan Tino ini dan juga mungkin harimau Sumatera lainnya ya yang ada di Ragunan ini gimana sih? Apakah ada perbedaan pada tingkah laku mereka selama tidak ada pengunjung di saat PSBB ini? Kalau masalah berperilaku itu sangat ada sekali ketika diadakannya PSBB ini.
dan tidak ada pengunjung, harimau lebih nyaman dan lebih aktif dari biasanya. Oh, malah justru lebih aktif ya mereka ya? Kira-kira kenapa tuh? Kenapa para harimaunya ini malah menjadi lebih aktif dan lebih nyaman di saat tidak ada pengunjung? Karena harimau emang di alamnya itu mereka lebih cenderung untuk menghindar atau bersembunyi dari manusia. Jadi mereka lebih tidak aktif atau pasif ketika dilihat oleh banyak orang. Oh gitu. Jadi mereka malah Pasif. lebih pasif gitu ya. Oke, coba kita lihat ada pertanyaan apa lagi. Oh, kita lihat itu si Tino ya Kak ya? Yang lagi berendam di kolam itu. Tuh, udah mulai kepanasan kayaknya Sobat Ragunan. Si Tinonya udah mulai kepanasan, jadi dia udah berendam di dalam air untuk mendinginkan atau menurunkan suhu badannya. Dan Hananya pasti juga menjulurkan lidahnya. Oh, pasti menjulurkan lidah juga ya karena panas itu tadi ya. Ada yang nanya kapan Ragunan buka lagi untuk umum? Ya, kita berharap secepatnya sih ya. Doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Nih, pertanyaan untuk perawatnya nih. Kak, Hana dan Tino pernah berantem nggak? Berantem ya paling berantem bercanda sih, lebih maksudnya tuh ke bercanda, tapi emang kalau kita lihat tuh seperti berantem, tapi itu sebenarnya mereka tuh bercanda. Oh gitu, jadi kalau di mata kita mereka itu berantem gitu ya, cakar-cakaran, guling-guling gitu, padahal sebenarnya mereka bercanda. Oke, berat badannya berapa Kak? Tadi udah disebutin, untuk Hana beratnya 105 kg dan untuk Tino beratnya 91 kg, dimana itu merupakan berat ya standar atau berat normal untuk harimau Sumatera betina. Ya, harimau Sumatera betina. Kalau yang jantan lebih berat lagi. Usianya berapa? Tadi disebutkan kalau Hana ini usianya 11 tahun dan Tino 8 dan Tino tahun. Anaknya 8 tahun. Di bulan ini. Jadi bentar lagi ulang tahun. Asik. Ada birthday party nggak Kak? Enggak ya, di tengah pandemi nggak ada. Yang penting yang kita pengen ya, yang penting sehat dan mereka nyaman di sini. Ya, Itu sih yang terpenting. Satu lagi Andrusnya. Oke, nah kita beralih satu topik terakhir mungkin ya. Ini tentang daging-daging yang digantung di atas pohon itu Kak, sama ada bola yang digantung juga. Itu apa sih Kak? Sebenarnya bisa dijelaskan nggak fungsinya itu untuk apa? Ya itu fungsinya agar mereka memacu sifat alamiah mereka. Karena emang kalau di alami itu mereka tidak gampang untuk mengambil makanan, makanya kita taruh spot-spot yang emang susah untuk didapatnya. Untuk sebenarnya buat memacu insting berburunya dia. Oh gitu, jadi ya, agar ini tidak hilang. Oke, nah karena mereka tinggalnya di dalam penangkaran ya, bukan di alam liar, jadi ini namanya enrichment kalau nggak salah ya. Enrichment, ya. Oke, jadi enrichment ini dipasang untuk melatih sifat alamiah atau naluri alami mereka. Jadi supaya mereka bisa olahraga juga nggak sih? Iya, buat supaya tidak obesitas juga, biar ada pergerakannya. Oke, supaya mereka juga tetap aktif ya. Iya, aktif. Oke, jadi enrichment itu tadi adalah sarana atau prasarana yang dapat mendukung kegiatan harimau Sumatera di penangkaran supaya bisa berperilaku alamiah sesuai dengan ketika mereka di habitat aslinya. Gitu. Itu kan yang kita lihat salah satu bentuk enrichment ya. Berarti apakah itu nggak berbahaya tuh Kak? Kalau dagingnya digantung-gantung gitu? Enggak, kan tadi yang saya sudah bilang kan, karena harimau itu salah satu binatang yang sangat pandai buat memanjat, melompat, dan berenang. Dan mereka juga sebelum memanjat sesuatu itu mereka bakal diperhitungkan dulu apakah mereka bisa mengambil atau tidak. Kalau tidak, dia nggak akan memanjat seperti ini. Contohnya aja seperti Hana, dia tidak mampu untuk memanjat. Buktinya dia tidak memanjat pohon dari tadi. Iya, dari tadi kalau si Hana cuma main bola aja ya, karena dia nggak secanggih mereka Tino. Pun sudah tahu kemampuan mereka. Oke, mungkin karena Tino itu tadi lebih muda, lebih aktif, jadi dia lebih energik juga ya. Iya, sesuai kemampuan. Ada yang nanya nih, ada batasan usianya nggak sih Kak untuk umur harimau?
Kalau di alam liar itu bisa 15 sampai 20 tahun, sedangkan kalau kayak di Ragunan seperti ini atau di Penangkaran seperti ini bisa mencapai umur 25 tahun. Oh, jadi lebih lama ya? Ya. Di Penangkaran bisa sampai 25 tahun, sedangkan kalau di alam liar cuma 15 sampai 20 tahun. Gitu. Tuh masih asik kali dengan bolanya. Nanti penasaran. Iya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh silahkan sahabat Ragunan. Ada lagi nih, kakak, gimana sih caranya bedain antara masing-masing harimau? Kan mirip banget tuh, semuanya loreng-loreng, warnanya kayak gitu. Sebenarnya kalau buat diomongin tuh susah, jadi kita tuh benar-benar lihat real dan cukup lama untuk memahami satu sama lain. Oh gitu, jadi Iya. butuh waktu ya untuk Butuh waktu juga, jadi nggak menghafal langsung bisa mukanya. menghafal mukanya. Berarti kalau sama perawatnya udah kenal ya? Iya. Tapi masih galak kak? Iyalah. Galak masih, mungkin mereka bisa disebut lebih nyaman aja sih kalau dekat kita. Lebih nyaman Kalau sama daripada perawatnya. ke orang lain. Oke, yang ada pertanyaan lain ini kenapa posenya begitu ya? Masih berusaha biar copot kayaknya bolanya ya. Kayaknya. Biar bolanya bisa dibawa berenang mungkin. Masih ada yang tanya, kalau udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itu tuh dia pengen lepasin. Kayak nari. Jadi dia pengen bolanya ditarik ya, makanya masih Iya. berusaha. Berusaha. Oke. Tuh, jadi dia masih berusaha ya ini si Tino ini untuk melepaskan bolanya. Ya, nggak tahu deh sampai kapan. Nggak, nanti dia juga dilepasin kok itu. Nah, oke, baru saja itu tadi kita saksikan ya kegiatan Harimau Sumatera Hana dan Tino di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Oke, baru saja kita saksikan bersama tadi perawatnya ada Kak Hafiz, Kak Gilda, dan Pak Ato. Semoga tadi tayangan ini bermanfaat bagi sahabat Ragunan sekalian dan juga bisa melipur kerinduan sahabat Ragunan yang pengen jalan-jalan ke Ragunan. Untuk kapan dibukanya, sabar aja, ya kita masih belum tahu. Kita berdoa saja semoga wabah ini segera berakhir, jadi kita bisa datang lagi ke Ragunan dan menyaksikan langsung si Hana dan Tino. Oke.